Halo para tetua, para pecinta Battletoad Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cutkan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana ternyata sosok misterius yang dihadapi oleh kelompok Xiaoyan adalah gadis yang dikenali oleh Xiaoyan yang bernama Qinglin. Dalam sekejap, suasana pada akhirnya seketika berubah drastis. Semua yang menyaksikan momen ini hanya bisa memasang wajah bingung. Musuh yang tadinya berseteru kini tampak seperti kawan lama. Perubahan yang terlalu cepat ini membuat kelompok Xiaoyan sulit mencerna kenyataannya. Zian juga dengan ekspresi kesal pada saat ini melirik ke arah Qinglin sambil mendengus perlahan. Zian lanjut berkata bahwa Qinglin bahkan mencoba mengendalikan Zian pada saat malam itu. Qinglin seketika buru-buru menjelaskan dan meminta maaf kepada Zian. Qinglin berkata bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Ia sesungguhnya bisa melihat bentuk asli seseorang. Saat itu Qinglin berpikir Zian adalah anggota dari Nine Shilin Deep Ground Python. Tetapi setelah diperhatikan, tubuhnya sedikit berbeda jika dibandingkan dengan mereka. Mendengar hal tersebut, Zian pada saat ini mengerucutkan bibirnya dan tidak terima dibandingkan dengan makhluk yang disebutkan oleh Qinglin. Sementara itu Xiaoyan hanya bisa menggelengkan telapak melihat pertengkaran kecil di hadapannya. Qinglin juga telah mengembalikan pil bis yang direbutnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini fokus pada pil bis yang berada di pelukannya. Sosoknya masih tampak gemetar dan Xiaoyan pada saat ini segera mengungkapkan pemikirannya. Xiaoyan bergumam meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi. Seorang alkemis atau ahli yang berpengalaman tetap bisa mendengus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Mendengar hal tersebut, dokter peri kecil pada saat ini segera memberikan usulan bagaimana jika ini dikembalikan kepada Qinglin. Mendengar hal tersebut, binatang kecil berwarna putih salju itu seketika langsung menggeliat gelisah. Sosoknya menggelengkan telapak dengan liar dan matanya berkaca-kaca memandang ke arah Xiaoyan. Cakarnya yang erat menggenggam baju Xiaoyan seolah tak mau dipisahkan dari Xiaoyan. Melihat hal ini, Qinglin merasa sedikit malu sementara Zian tidak bisa menahan tawa. Xiaoyan pada saat ini mendesah menatap ke arah binatang kecil itu yang tampaknya mencoba bersikap manja kepada Xiaoyan. Namun sebelum Xiaoyan bisa memutuskan, dokter peri kecil pada saat ini segera berkata sebaiknya Xiaoyan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Ia bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Binatang kecil itu menoleh ke arah dokter peri kecil dan tanpa ragu segera melompat ke pelukan dokter peri kecil. Bulu putihnya yang lembut bergerak-gerak dalam dekapan dokter peri kecil. Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahu sambil bergumam bahwa sepertinya wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti ini. Sementara itu dengan hati-hati dokter peri kecil menyelimuti binatang pil dengan jaring energi redup. Ia menghilangkan sepenuhnya aroma pil di tubuhnya. Pada saat ini tidak akan ada yang bisa membedakannya dari binatang biasa. Setelah urusan ini selesai, Xiaoyan juga pada akhirnya kembali menoleh ke arah Qinglin. Xiaoyan pada saat ini berkata, mungkinkah pengawal Qinglin ini adalah para anggota dari suku Nine Shilin Deep Ground Python? Qinglin sedikit mengangguk sebelum akhirnya mata hijaunya berkilat. Dalam sekejap, para pengawal yang menyertainya menghilang menjadi cahaya hijau yang terserap ke dalam matanya. Melihat pemandangan itu, semua orang termasuk Xiaoyan terkejut. Pupil mata ini benar-benar memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Sementara itu Qinglin segera menjelaskan dengan senyum tipis ketika berkata bahwa setelah kekuatan ini matang, ruang bisa terbentuk di dalam mata Qinglin dan memungkinkan Qinglin menyimpan mereka yang ia kendalikan. Namun mereka akan melemah karena kekuatan mereka terserap perlahan dan diberikan kepada Qinglin. Kelompok Xiaoyan seketika terdiam. Teknik ini benar-benar terlalu menakutkan.
Jika benar-benar berkembang, King Lin tidak lagi perlu berlatih dan cukup menangkap ahli kuat serta menyerap kekuatan mereka. Melihat ekspresi dari kelompok Xiaoyan, King Lin pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir. Proses ini juga sangat lambat. Selain itu, King Lin hanya bisa mengendalikan Dozun bintang 2 ke bawah. Terlebih lagi, jumlah dari makhluk yang bisa dikendalikan oleh King Lin juga terbatas. Ia juga hanya bisa mengontrol magical beast dengan garis keturunan ular. Manusia atau makhluk lainnya hanya akan bisa sedikit terpengaruh. Xiaoyan pada saat ini menghapus keringat dingin yang menetes di dahinya. Xiaoyan pernah merasakan efek dari kekuatan King Lin di dalam pertempuran sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang lebih kuat, Xiaoyan mungkin sudah jatuh ke dalam kendali gadis itu. Xiaoyan pada akhirnya bergumam, tidak mengherankan kekuatan King Lin bisa meningkat begitu cepat. Tianhuo Junzi juga pada saat ini bergumam bahwa mata misterius ini merupakan mata misterius terkuat di dunia. Tianhuo Junzi telah menghabiskan hidupnya dalam kultivasi, sementara gadis ini hanya dalam waktu singkat benar-benar bisa menerobos tingkat Dozun. Hal ini tentu saja akan mengundang keirian dari para ahli yang telah lama menghabiskan hidupnya berkultivasi. Xiaoyan juga hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tianhuo Junzi. Pada akhirnya setelah memastikan semuanya selesai, mereka pun bersiap untuk meninggalkan ruang pil ini. Selanjutnya mereka memutuskan untuk bergegas menuju ke tujuan utama mereka. King Lin juga pada saat ini mengikuti pergerakan dari kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tidak berkeberatan karena dengan adanya King Lin, jika di masa depan mereka menghadapi bahaya lain, maka mereka telah memiliki bala bantuan tambahan. Singkat cerita, pada akhirnya mereka mencapai aula utama di mana pemandangan yang mereka lihat membuat mereka tertegun. Aula raksasa dengan warna kuning perunggu terbentang luas di hadapan mereka. Di tengah aula 10 gugus cahaya besar melayang di udara, masing-masing menyembunyikan gulungan teknik di dalamnya. Jantung Xiaoyan berdegup kencang. Kelompok Xiaoyan juga bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah teknik dok kelas Tian yang legendaris? Namun sejujurnya hal yang paling mencuri perhatian adalah kerangka putih giok yang duduk di kursi batu di tengah ruangan. Tangan kerangka itu membentuk segel yang tidak dikenali. Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang luar binasa yang masih tersisa dari tulang tersebut. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah kerangka elit Doseng? Namun sesaat kemudian perhatian Xiaoyan segera beralih ke beberapa sosok yang berada di ruangan itu. Tampaknya kelompok Xiaoyan tidak sendirian. Sekelompok orang kuat telah terlebih dahulu datang, termasuk Feng Qing'er dan kelompoknya. Xiaoyan pun nyengir dan bergumam, ternyata mereka sampai cukup cepat. Suasana di aula besar semakin tegang seiring dengan bertambahnya jumlah ahli yang berdatangan. Sesekali mereka sama-sama saling tersenyum dan saling bertegur sapa, tetapi dalam sekejap mereka bisa saja berubah menjadi musuh yang siap saling menghabisi. Di tengah atmosfer yang mencengangkan ini, beberapa faksi mulai berkumpul mencari sekutu di tengah kekacauan yang tak terelakkan. Xiaoyan juga memperhatikan situasi dengan seksama. Sorot matanya tajam membaca pergerakan para ahli yang berkumpul. Bersama dengan hal tersebut, tiba-tiba suara desingan tajam memecah kesunyian. Sejumlah sosok melesat masuk ke dalam aula dengan kecepatan tinggi. Sekalipun aula itu telah dipenuhi oleh banyak orang, tidak satu pun dari mereka yang berani mengeluarkan suara berlebihan. Udara yang menekan membuat keringat dingin mengalir di pelipis banyak orang. Doki mengalir di tubuh mereka dan siap dilepaskan kapan saja. Xiaoyan pada saat ini tetap tenang sambil terus-menerus memancarkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiaoyan tidak menemukan jejak dari anggota Hall of Soul dan ini merupakan hal yang aneh. Biasanya mereka tidak akan melewatkan kesempatan berburu harta seperti ini. Namun pemikiran Xiaoyan ini tiba-tiba terpotong dengan tawa aneh yang bergema.
Mata Xiaoyan pun seketika menyipit dan aura membunuh melonjak dari dalam diri Xiaoyan. Xiaoyan mengenali suara ini dan Xiaoyan menoleh ke arah sosok yang muncul dari kabut hitam. Sosok tersebut adalah hantu tua Zaixing yang bergumam sepertinya ia tidak datang terlambat. Gelombang ketegangan seketika langsung menyapu aula besar. Para ahli yang hadir mengerutkan kening merasa tekanan luar binasa dari sosok-sosok yang baru saja muncul. Sementara itu tatapan Xiaoyan pada saat ini turun ke lengan kanan dari hantu tua Zaixing yang terlihat kosong. Hantu tua Zaixing telah kehilangan satu lengannya dan senyum dingin terukir di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam perlahan apakah lukanya benar-benar telah sembuh. Dokter peri kecil di sampingnya tertawa kecil dan berkata sekarang ia bukan hanya hantu tua tetapi hantu tua dengan satu lengan. Sementara itu di kejauhan Zaixing pada saat ini melayangkan pandangannya ke seluruh aula. Sosoknya lanjut bergumam bahwa sepertinya ini akan sangat menarik. Banyak sekali jiwa yang berkumpul di sini dan jika Hall of Soul bisa menangkap beberapa di antaranya hasilnya akan sangat memuaskan. Beberapa ahli menegus perlahan mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh hantu tua Zaixing. Semua orang tentu tahu kejahatan yang dilakukan oleh aula jiwa di seluruh benua. Namun tidak ada yang cukup berani untuk menentang apa yang dilakukan oleh aula jiwa secara terang-terangan. Sementara itu kembali ke Zaixing yang pada saat ini matanya tiba-tiba membelalak. Pandangannya terpaku pada satu sosok yakni Xiaoyan dan Zaixing tanpa sadar berteriak, "Mungkinkah Xiaoyan masih hidup?" Aula besar seketika menjadi hening. Tatapan mereka semua juga beralih ke pemuda bertubuh ramping yang berdiri dengan tenang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata, "Karena hantu tua Zaixing masih hidup, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mati terlebih dahulu?" Mendengar hal tersebut, kemarahan seketika meledak dalam diri Zaixing. Zaixing pun berteriak bahwa hari ini ia akan menebus penghinaan ini. Tanpa peringatan apapun, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam melesat langsung ke arah Xiaoyan dengan kecepatan mengerikan. Gelombang energi Doqi menyapu aula membuat banyak orang mundur ketakutan. Namun Xiaoyan tetap berdiri tegak dengan gerakan ringan mengangkat tangannya. 3 nyala api berbeda berkumpul di telapak tangan Xiaoyan membentuk api yang bergejolak dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Xiaoyan pun bertanya dengan nada dingin apakah hantu tua Zaixing ingin kehilangan lengan yang satunya lagi. Zaixing seketika berhenti mendadak. Hawa panas dari api itu membakar udara di sekitarnya. Kenangan buruk tentang api pemusnahan milik Xiaoyan masih membekas di dalam benak Zaixing. Jika ia gegabah, ia bisa kehilangan lebih dari sekedar lengan. Tatapan Zaixing pada saat ini berkedip-kedip. Dengan kemarahan yang tertahan, ia pada akhirnya memutuskan mundur selangkah. Zaixing pun segera berkata bahwa ia akan menyelesaikan urusannya dengan Xiaoyan setelah ini. Xiaoyan dengan datar segera berkata bahwa Xiaoyan akan menunggunya. Meskipun pertempuran tidak terjadi, ketegangan pada saat ini masih melonjak di area di sekitar. Terlebih lagi banyak yang merasa tidak nyaman tetapi tidak ada yang berani melawan kelompok dari aula jiwa secara langsung. Tianhuo Zunzi juga pada saat ini bergumam bahwa sepertinya hal ini akan sedikit merepotkan. Kehadiran mereka akan membuat segalanya lebih rumit. Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir. Jika Xiaoyan bisa melukainya sekali, maka Xiaoyan akan bisa melakukannya lagi. Xiaoyan pada saat ini segera membisikkan kelompoknya bahwa mereka pada saat ini jangan bertindak terburu-buru. Xiaoyan berpikir bahwa siapapun yang mengambil harta karun ini terlebih dahulu akan menjadi target semua orang. Kelompok Xiaoyan pun mengangguk dan mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tidak akan ada orang yang ingin menjadi umpan meriam bagi para ahli di aula ini. Sesaat setelah semua orang menunggu, cahaya dari gugus cahaya memancarkan kilatan terakhir sebelum akhirnya tiba-tiba meledak.
Gulungan-gulungan kuno ini meluncur keluar berhamburan ke segala arah. Aula besar seketika berubah menjadi kekacauan dengan para ahli yang saling berebut. Mereka melesat seperti kilat untuk menangkap gulungan-gulungan ini. Dalam sekejap pertarungan pun pecah di setiap sudut aula. Di tengah hiruk pikuk ini suara berat terdengar dari sekitar. Mata patung-patung batu yang mengelilingi meja besar tiba-tiba pada saat ini terbuka. Niat membunuh yang kuat terpancar dari mereka dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ledakan menggema di aula besar seakan bom raksasa telah dijatuhkan dengan ketegangan yang menggantung di udara. Dalam sekejap suasana berubah menjadi liar. Cahaya berwarna-warni melesat keluar dari dalam klaster cahaya yang perlahan menghilang. Di balik cahaya tersebut tampak gulungan-gulungan kuno melayap memancarkan aura yang begitu kuat hingga para ahli yang menyaksikan mulai kehilangan kendali. Dalam waktu sekejap ini juga kesunyian benar-benar berganti dengan kegilaan. Corak tajam menggema di seluruh aula diiringi oleh gelombang energi doki yang membuncah liar. Puluhan sosok menerjang ke langit berusaha meraih gulungan yang melayang di udara. Mereka tampaknya tidak peduli pada nyawa mereka sendiri. Namun meskipun begitu, gulungan-gulungan ini tampaknya memiliki kesadaran sendiri dan bergerak dengan gesit. Gulungan-gulungan ini dengan cepat menghindari banyak tangan yang mencoba meraihnya. Di tengah kekacauan ini, Xiaoyan masih berdiri tegap dengan mata yang menyapu situasi. Xiaoyan mengangkat tangan menghentikan Xian yang pada saat ini tampak berniat untuk bergerak. Sementara itu Tang Zhen di samping Xiaoyan pada saat ini segera bertanya, bisakah Xiaoyan melihat gulungan mana yang merupakan keterampilan tingkat Do tingkat Tian? Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa semua teknik ini tampaknya luar binasa. Setiap gulungan memancarkan energi yang benar-benar tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa menangkap gulungan-gulungan ini. Namun satu hal yang pasti, tidak satu pun di antara keterampilan bertarung ini lebih lemah dari keterampilan segel dewa. Tang Zhen pun tersenyum tipis dan berkata bahwa sisa peninggalan dari seorang doseng memang luar binasa. Jika begitu permasalahannya, sepertinya mereka pada saat ini harus ikut terjun langsung ke dalam pemburuan. Xiaoyan sedikit menghela nafas dan mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Tang Zhen. Namun tiba-tiba jeritan nyaring terdengar di aula. Semua mata tertuju pada patung batu di sekitar kursi batu. Dalam hitungan detik patung-patung ini mulai bergerak membuat semua orang terkejut. Aura membunuh yang luar binasa kuat membanjiri aula. Para boneka ini tidak ragu menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Dalam sekejap darah mengalir membanjiri lantai membentuk genangan merah menyala. Bau anyir juga memenuhi udara membuat semua orang mengerutkan kening. Sementara itu Xiaoyan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini bukan boneka biasa. Xiaoyan bisa merasakan adanya kehidupan yang terpancar di mata mereka. Tianhua Zunzi juga pada saat ini menatap ke arah boneka-boneka dengan serius dan bergumam bahwa ini adalah boneka manusia purba. Mereka diciptakan oleh metode brutal. Hal ini dilakukan dengan menyegel jiwa seorang ahli ke dalam tubuh boneka. Selanjutnya mereka memberikan kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan keterampilan bertarung. Mereka jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan boneka biasanya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam mendengar apa yang dikatakan oleh Tianhua Zunzi. Begitu kejamnya seorang doseng hingga rela mengorbankan puluhan ahli demi menciptakan prajurit yang tak terkalahkan ini. Di tengah pertempuran yang semakin brutal, para faksi besar juga pada akhirnya mulai bergerak. Mereka tidak lagi bisa sekedar menonton, terlebih lagi boneka-boneka ini juga menyerang ke arah mereka. Xiaoyan juga pada akhirnya mengepalkan tangannya. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa Xiaoyan akan merebut satu gulungan, sementara mereka semua membantu Xiaoyan menahan yang lainnya. Mereka tidak boleh serakah karena jika mereka menarik banyak perhatian, mereka akan binasa.
Kelompok Xiaoyan pun mengangguk memahami apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Pada akhirnya di tengah kekacauan ini, Xiaoyan segera menemukan target gulungan yang akan Xiaoyan ambil. Sebuah gulungan dengan cahaya merah menyala dipenuhi aura liar yang bergejolak. Dari semua gulungan, yang satu ini tampaknya berhubungan dengan afinitas api. Xiaoyan merasa hal ini cocok untuk Xiaoyan, terlebih lagi ada juga lebih sedikit orang yang mengejarnya. Xiaoyan pun segera mengunci targetnya. Saat gulungan itu melayang mendekat, tangan Xiaoyan seketika mengepal. Xiaoyan pun berteriak tajam sambil melesat ke depan menerjang ke arah gulungan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan keras menggema di udara dan begitu teriakan Xiaoyan terdengar, api ungu coklat meledak dari tubuhnya membakar udara di sekitar. Tanah di bawah kaki Xiaoyan juga retak dan hancur berubah menjadi debu halus. Dengan kekuatan yang meledak-ledak, tubuhnya melesat bagai naga api menerobos barisan yang menghalangi jalan menuju gulungan merah cerah. Kehadiran Xiaoyan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang seketika terjekut. Beberapa ekspresi mereka berubah tajam. Mata mereka dipenuhi dengan aura dingin dan tanpa ragu mereka segera mengibaskan lengan baju mereka dan melepaskan pilar-pilar doki dengan ganas. Mereka berniat untuk menghentikan Xiaoyan dan tampaknya di bawah pengaruh daya tarik teknik do kelas Tian, semua orang benar-benar kehilangan akal sehat. Tidak ada yang peduli tentang status atau kekuatan lawan mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mendengus dingin dan dengan satu jentikan jarinya 5 pilar api ungu coklat menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, pilar doki yang dilesatkan oleh banyak sosok ini seketika dihancurkan oleh Xiaoyan. Beberapa pilar api yang tersisa juga pada saat ini langsung menghantam para penyerang Xiaoyan, membuat mereka terbakar dalam jeritan kesakitan. Suhu yang membakar mengubah mereka menjadi bola api hidup. Melihat kejamnya serangan balasan ini, beberapa ahli yang hendak menyerang pun seketika ragu-ragu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus merangsek maju seperti naga yang mengamuk. Namun seorang pria yang merupakan seorang elit Dozun pada saat ini tidak tinggal diam. Sejak awal ia mengincar gulungan ini dan sosoknya mengerutkan kening. Amarah membara di matanya dan sebagai sosok yang terkuat, peluangnya untuk mendapatkan gulungan ini seharusnya tidak terbantahkan. Intervensi Xiaoyan ini juga pada akhirnya mengobarkan niat membunuh di dalam hatinya. Dengan satu gerakan cepat, sosoknya menghunus kapak raksasa dari genggamannya dan melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Doki berwarna kuning melonjak dari tubuhnya, menciptakan tekanan yang mengguncang udara di sekitar. Otot-ototnya menegang membentuk sosok yang penuh dengan kekuatan menakutkan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dingin dan mata Xiaoyan dipenuhi dengan tekad yang sangat kuat. Dengan satu gerakan, pedang berat misterius muncul di tangan Xiaoyan dan dikelilingi oleh api ungu coklat. Dengan satu ayunan kuat, pedang besar itu beradu dengan kapak raksasa dalam benturan yang menggetarkan bumi. Suara dentang bergema menciptakan gelombang kejut yang menyapu arena. Para ahli yang berdiri terlalu dekat tersentak mundur dan dada mereka terasa sesak akibat dampaknya. Sementara itu elit Dozun yang menyerang Xiaoyan pada saat ini terpental. Darah segar menyebar menyembur dari mulutnya dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Xiaoyan setara dengannya, namun tubuh pemuda itu jauh lebih tangguh daripada yang ia duga. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa membuang banyak waktu segera kembali menoleh ke arah gulungan merah cerah. Xiaoyan kembali melesat dan setiap penghalang yang berani berdiri di jalan Xiaoyan akan langsung dihancurkan dengan kekuatan brutal. Dalam sekejap Xiaoyan sudah berada di dekat gulungan tersebut, namun pada saat ini tampaknya para ahli yang sebelumnya tidak berani mengejar Xiaoyan mulai memutuskan untuk bekerja sama. Mata mereka terlihat memerah dan suara kemarahan mulai bergemuruh. Selanjutnya dalam sekejap mereka melepaskan doki mereka menciptakan gelombang energi yang menyapu ke arah Xiaoyan dari segala penjuru. Sementara itu Xiaoyan tetap fokus ketika serangan besar itu hampir mengenainya.
Ruang juga seketika beriak, tetapi tiba-tiba Tian Huozunzi dan yang lainnya muncul di hadapan Xiaoyan. Dengan kerjasama mereka, sebuah perisai energi terbentuk menahan gempuran doki dari banyak ahli. Sementara itu Xiaoyan masih mengulurkan tangannya ke arah gulungan, dan sebelum jari-jarinya sempat menggenggamnya, Xiaoyan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk bisa menghentikan pergerakan dari gulungan. Dengan satu tarikan yang kuat, gulungan ini pada akhirnya segera terjatuh ke genggaman tangan Xiaoyan. Namun sebelum sempat Xiaoyan bisa merasa lega, tangan keriput lain mencengkram sisi lain dari gulungan. Xiaoyan mengangkat matanya melihat pemilik tangan tersebut yang ternyata adalah Chen Tianan, kepala sekte Suan mendalam. Chen Tianan tersenyum dingin sambil bertanya apakah Xiaoyan berpikir bisa menikmati harta ini sendirian. Dengan satu gerakan ia melayangkan pukulan ke depan Xiaoyan, berniat langsung menghancurkan Xiaoyan dalam satu serangan. Namun sebelum tinjunya bisa menyentuh Xiaoyan, cahaya keemasan berkelebat. Tinju Chen Tianan menghantam sesuatu yang keras dan matanya seketika terbelalak. Ia melihat sesosok di depannya yang ternyata adalah Sky Demon Puppet berwarna emas berdiri kokoh melindungi Xiaoyan. Chen Tianan pun terkejut dan seketika mundur dengan cepat melepaskan genggamannya dari gulungan. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan api ungu coklat yang berkobar, Xiaoyan menekan gulungan itu hingga tidak bisa melawan. Selanjutnya Xiaoyan menyimpan gulungan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Saat itu juga aura mengerikan melesat keluar dari tubuh Xiaoyan, membuat para ahli di sekitar mundur dengan waspada. Mata mereka pada saat ini mulai dipenuhi dengan ketakutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengalihkan pandangannya menatap ke arah sosok Chen Tianan. Chen Tianan tampak masih berdiri dengan ekspresi dipenuhi keterkejutan. Xiaoyan pun dengan dingin bergumam bahwa bajingan tua ini benar-benar berani menyerang Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, maka ia tidak akan bisa pulang dengan selamat. Niat membunuh yang tajam dan kuat pada saat ini melonjak dari tubuh Xiaoyan dan membanjiri udara.